adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat larut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Bila melakukan aktivitas olahraga hingga berkeringat, jumlah air yang diminum juga harus diingatkan untuk menggantikan jumlah cairan yang hilang. Sangat penting untuk mengonsumsi air sebelum, saat, dan setelah berolahraga. Bila jenis olahraga yang dilakukan cukup intens dan berlangsung lebih dari 1 jam, minuman yang mengandung elektrolit juga dapat dikonsumsi untuk menggantikan cairan tubuh dan elektrolit yang hilang melalui keringat. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang lingkungan udara yang panas atau lembab dapat membuat seorang lebih mudah berkeringat. Dengan demikian, orang tersebut membutuhkan asupan cairan yang lebih banyak. Kesehatan fisik. Tubuh mengalami kehilangan cairan yang lebih saat terjadi demam, muntah, atau diare. Meningkatkan konsumsi air atau makanan yang mengandung cairan sangat direkomendasikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, seperti susu, sayuran, air kelapa, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. D. Kehamilan dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui membutuhkan cairan yang lebih untuk tetap terhidrasi dengan baik. Apa itu gangguan kebutuhan cairan? Yaitu hipofolium atau dehidrasi. Dehidrasi yaitu kekurangan cairan eksternal terjadi karena penurunan asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan. 2. Hipervolume atau overhidrasi. A. Hipervolume adalah peningkatan volume darah, menyebabkan titik edema yang berada pada daerah perifer. B. Edema adalah kelebihan cairan pada interstisial. Pada non-titik edema menyebabkan pengumpulan membukunya cairan pada permukaan jaringan sehingga dapat menyebabkan edema anasarka. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, sel lemak. Yang keempat, stres. Yang kelima, sakit. Keenam, temperatur lingkungan. Yang ketujuh, diet. 5. Cairan-cairan elektrolit tubuh dibagi dalam 2 kelompok. A. Intraseluler atau CIS adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. B. Cairan ekstraseluler atau CES adalah cairan yang berada di luar sel. Cairan interstisial yaitu 15% dan plasma darah 5%. Fungsi cairan tubuh. 1. Sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel, mengeluarkan buangan-buangan sel, membentuk dalam metabolisme sel, sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit, membantu memelihara suhu tubuh, membantu pencernaan, mempermudah eliminasi, mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, sel darah putih, dan sel darah merah. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata pria dewasa hampir 60% dari berat badannya adalah air dan rata-rata wanita mengandung 55% air dari berat badannya. Solut atau terlarut. Cairan tubuh mengandung 2 jenis substrat terlarut atau zat terlarut, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah substansi yang berdiasosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Elektrolit terpisah menjadi ion positif dan ion negatif, yaitu kation dan anion. Kation adalah ion-ion yang membentuk muatan positif dalam larutan. Kation ekstraseluler utama adalah natrium, sedangkan kation intraseluler utama adalah kalium. Anion adalah ion-ion yang membentuk muatan negatif dalam larutan. Anion ekstraseluler utama adalah klorida, sedangkan anion intraseluler utama adalah ion fosfat. 2. Non-elektrolit. Substansi seperti glukosa dan urea yang
tidak berdisosiasi dalam larutan. Larutan non-elektrolit lainnya yang secara klinis penting mencakup kreatinin dan bilirubin.